Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai MPR, DPR, DPD, Presiden. Lalu sekarang kita bahas BPK ya. Oke, kita bahas, silakan dibuka halaman 54 di bukunya. Di situ kita melanjutkan materi yang kemarin, yang nanti kalau kita selesai bahas, kita akan melaksanakan penilaian harian di bab 2. Oke, langsung saja kita bahas yang kelima, ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi BPK ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Jadi BPK yaitu lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Nah, kedudukan BPK yang bebas dan mandiri ini berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, karena jika tunduk kepada pemerintah, tidaklah mungkin akan melakukan kewajibannya dengan baik. Namun demikian, lembaga ini bukanlah badan yang berdiri di atas pemerintah, dan dalam melaksanakan tugasnya, BPK ini berwenang untuk meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang. Badan atau instansi pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu tadi BPK. Lalu sekarang ada MA. Apa MA? MA adalah Mahkamah Agung. Nah, MA dan MK itu Mahkamah Konstitusi, secara de facto itu kedudukannya sama, tetapi tidak saling terkait dalam struktur tertentu. Jadi Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Lalu Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan pasal 24 ayat 2, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan tugasnya, terlepas itu dari pengaruh pemerintah, pengaruh lain yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung bertugas untuk memeriksa dan memutuskan beberapa hal seperti permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, lalu juga permohonan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang pasal 31 ayat 1, serta menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tercantum dalam pasal 31 ayat 2. Oke, itu tadi Mahkamah Agung. Sekarang Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga baru setelah adanya perubahan Undang-Undang Negara. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang gunanya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang tahun 1945 disebutkan adanya lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi.
Jadi Mahkamah Konstitusi melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan beranggotakan 9 orang hakim konstitusi yang terdiri atas 3 hakim atau anggota yang diajukan oleh Mahkamah Agung, lalu 3 hakim atau anggota yang diajukan oleh DPR, dan 3-nya lagi yang diajukan oleh Presiden. Nah, apa saja kewenangan dari Mahkamah Konstitusi? Di antaranya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat akhir atau final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang, untuk undang-undang dasar. Lalu yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya ada KY atau Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini bukanlah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman seperti MA dan MK, melainkan KY ini sebagai lembaga yang menunjang pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman. Makanya wewenangnya tetaplah bersifat penunjang bagi kekuasaan kehakiman. Nah, Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, syarat anggota Komisi Yudisial diantaranya yang pertama mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Yang kedua, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Lalu yang kedua, ada Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang. Apa saja? Yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Nah, itu saja mungkin tambahan dari Ibu. Apabila ada kekurangan ataupun dalam penyampaian Ibu kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Dan selanjutnya silahkan kerjakan penilaian harian bab 2, nanti Ibu kirimkan melalui Google Form. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.